Sidang peninjauan kembali PK 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki sudah dimulai sejak 4 September lalu dan terus berlanjut secara maraton sejak kemarin dan seterusnya. Entahlah butuh berapa hari atau sampai kapan sidang PK ini akan berlangsung. Yang jelas terlihat padat sekali dan penuh sesak ruang persidangan dengan 6 terpidana ini. Rasa-rasa tak akan selesai atau cukup waktu menyidangkan ke-6 terpidana ini sekaligus. Betapa jenuhnya mengikuti persidangan PK ini. Mengikuti sidang PK Sakatatal saja sudah terasa jenuh dan lama. Belum lagi mengikuti drama-drama yang terungkap dalam setiap persidangan. Saling sanggah dan menguatkan di antara saksi dan kuasa hukum dengan para jaksa hingga bersetigang urat leher. Kadang air mata pun juga ikut tumpah di dalam persidangan ini. Ini 6 terpidana pula, bukan satu. Sebetulnya kasus kematian Vina dan Eki ini seperti sudah terungkap dan telanjang di luar persidangan. Berat dugaan kasus ini bukanlah pembunuhan, apalagi pemerkosaan. Kasus ini murni kecelakaan tunggal seperti laporan polisi pertama kalinya. Tapi tetap saja yang telanjang di luar persidangan itu harus ditampilkan lagi, bahkan kalau bisa diperagakan lagi di dalam persidangan. Dokumen-dokumen dalam persidangan ini begitu membingungkan, asli tapi palsu. Baik pembunuhan maupun kecelakaan keduanya seperti tak ada yang benar-benar begitu meyakinkan. Karena jarak waktu kejadian dengan kondisi saat ini yang sudah 8 tahun berlalu berjarak sangat jauh. Apalagi aparat sejak awal bergeming bahwa kasus ini sudah sesuai dengan prosedur. Kuasa hukum terpidana sendirian membongkar kasus ini tanpa bantuan aparat yang dilengkapi dengan segala alat pendukungnya. Mana mungkin akan maksimal. Aparat merasa tanggung jawabnya sudah selesai karena kasus ini sudah ingkrah seingkrah-ingkrahnya. Apa yang sudah ditampilkan saat ini, puzzle-puzzle dari kasus ini sudah lumayan maksimal. Kalau bukan karena panggilan jiwa dan faktor viralnya kasus ini, mana ada orang yang mau peduli mengurus dari A sampai Z kasus yang dialami para terpidana yang merupakan buruh bangunan dari keluarga yang kurang mampu ini. Mereka pun sebetulnya sudah pasrah menerima hukuman meski mereka diduga bukanlah pelaku dan tak tahu menau tentang kematian Vina dan Eki itu sendiri. Kenal pun tidak pembunuhan berencana apa pula yang sedang mereka lakukan. Kalau diulang-ulang lagi bisa senewen pula kita jadinya. Dan memang semua kita sudah seperti senewen menyaksikan persidangan PK yang penuh sesak ini. Disiarkan pula secara langsung oleh semua stasiun televisi lengkap dengan kanal YouTube-nya masing-masing. Bayangkan 2 anak muda-mudi yang malam itu menurut kesaksian di kemudian hari terungkap sedang bersenang-senang, lagi pacaran di mabuk asmara dan mungkin juga di mabuk-mabuk yang lainnya. Lalu tiba-tiba terjadi insiden yang mengakibatkan kedua muda-mudi ini meninggal dunia. Lalu beberapa hari kemudian anak muda-mudi lainnya yang sedang berkumpul senang-senang lalu diseret ke kantor polisi dan langsung pula ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan malam itu juga. Semua berlangsung begitu mulus dan cepat tanpa ada yang bisa menghambat. Yang berusaha menghambat bahkan seperti tergilas laju cepatnya dari kasus ini. Kematian yang merupakan fakta, tapi pembunuhan dan pemerkosaan yang merupakan fiktif. Begitulah kira-kira. Sayangnya PK Sudirman tak bisa digabungkan pula dengan 6 terpidana lainnya alias tercecer sendiri. PK Sudirman baru akan disidangkan pada tanggal 25 September nanti. Akan mengulang lagi kita nantinya. Sementara terpidana Sudirman ini paling disorot karena kesaksian dialah yang kabarnya dijadikan alasan kuat untuk menjerat semua terpidana ini, termasuk Peggy Setiawan yang sudah lebih dulu dibebaskan lewat pra peradilan dulunya. Tapi semua terpidana ini kabarnya sudah di bawah perlindungan SPSK, berarti peluang PK mereka dikabulkan sangatlah besar. Terlalu lama dan banyak orang-orang yang kurang mampu ini menderita. Bahkan saking banyaknya, nama mereka pun sulit dihafal satu-satu. Paling yang teringat hanyalah Peggy Setiawan, Sakatatal, dan Sudirman. 6 terpidana lainnya seperti Jaya Supriyanto, Hadi Saputra, Eka Sandi,
Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya Wardana kadang terlupakan. Mereka masih akan terus bersidang beberapa hari ke depan.